Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjali Alia Ramadan dari kelas 2B1 Program Pendidikan Bahasa Inggris. Di video Zoom kali ini merupakan pemenuhan tugas UAS di mata kuliah Manajemen Pendidikan. Langsung saja kita membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Yang pertama ada perwujudan kegiatan peserta didik yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya seperti kegiatan praktek yang menggunakan peralatan sekolah. Solusinya dengan menyusun agenda atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dengan alat dan sarana yang bisa disesuaikan masing-masing. Lalu yang kedua, masalahnya ada rumitnya memberikan arahan dalam pembelajaran. Yang dimasukkan di sini dalam memastikan apakah pembelajaran yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Solusinya selalu melakukan cross-check test dengan siswa sebelum pelajaran online berakhir. Jadi kita bisa memastikan apakah apakah murid bisa menangkap, menerima, dan akan mengerjakan sesuai dengan arahan yang kita inginkan. Soal nomor 2, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, kendalanya adanya hambatan dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang pendidik di masa pandemi saat PSBB maupun PPKM. Banyak penyesuaiannya agak rumit bagi seorang guru dalam melakukan pekerjaan di rumah. Karena hal dan lainnya memang sudah diatur sedemikian rupa untuk dikerjakan di sekolah. Contohnya seperti data nilai, buku, dan lain-lain. Jadi solusinya adalah menyesuaikan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan WFA yang diselenggarakan. Yang kedua ada kendala pendidik dalam membangkitkan suasana kelas. Ada sedikit kendala bagi seorang pendidik dalam menghidupkan suasana kelas karena tidak bisa bertemu secara langsung. Solusinya dengan menciptakan inovasi dan kegiatan yang tidak monoton. Soal nomor 3, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Yang pertama ada menertibkan pembelajaran di kelas. Menertibkan pembelajaran kelas salah satunya karena keteraturan kelas dan hal-hal lain terkadang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Contoh, terkadang ada murid yang tidak memperhatikan ataupun jaringannya memang lag dan segala macam. Lalu solusinya adalah selalu pantau dan meminta respon dari peserta didik. Yang kedua, ada kurangnya pendekatan secara langsung antara warga kelas. Karena memang tidak dapat bertemu muka, maka solusinya melakukan pendekatan mutual online satu sama lain. Lalu yang ketiga ada bentuk kegiatan pengelompokan kelas yang kurang teratur. Untuk murid baru, terkadang penyesuaian kelompok agak sulit dikarenakan tidak bertemu secara langsung dan tidak bisa memutuskan secara langsung ataupun menilai masing-masing murid ya. Jadi solusinya adalah saling menjaga komunikasi antar siswa. Soal nomor 4, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Yang pertama, pemberlakuan ulang segala macam manajemen keuangan yang dimasukkan adanya pandemi bagi warga sekolah membuat fokus prioritas kebutuhan pengeluaran bisa berubah. Di antaranya lebih memprioritaskan ketersediaan paket data, listrik yang memadai, dan alat penunjang kebutuhan daring lainnya. Maka dari itu, hal yang bisa dilakukan adalah segera melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada kendala mengatur biaya tenaga kerja. Hal ini termasuk yang lumayan sensitif, karena bagaimana pihak sekolah harus menjadi pihak yang bijaksana untuk terus memenuhi hak tenaga kerja pendidikan, namun tetap memperhatikan kenyamanan para wali murid. Jadi solusinya adalah memutuskan dengan sebijaksana mungkin dengan pilihan terbaik dari hasil musyawarah. Soal nomor 5, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Yang pertama ada kendala dalam pemanfaatan sarana dan prasarana secara online. Contohnya dengan pemanfaatan perpustakaan yang ada di sekolah. Solusinya kita bisa memulai merancangkan sistem online untuk kebutuhan sarpras para murid dan guru, seperti perpustakaan online. Yang kedua ada pengawasan sarpras di sekolah. Yang dimaksudkan adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah terjaga dengan baik mulai dari keamanan dan fungsional, maka yang dilakukan adalah melakukan patroli secara berkala untuk pengecekan sarpras sekolah sesuai dengan protokol. Lalu ada soal nomor 6, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan sekolah dalam pengelolaan pelayanan khusus di masa pandemi. Yang pertama ada kendala dalam memberikan pelayanan kepada murid. Solusinya adalah memberikan kontak info untuk bimbingan keperluan khusus yang bisa murid jangkau. Yang kedua ada kendala dalam mengelompokkan siswa dengan kebutuhan lainnya, yaitu memiliki catatan pribadi berisikan data-data per individu. Nomor 7,
Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat di masa pandemi. Yang pertama ada kendala dengan bersosialisasi pada masyarakat. Seperti yang kita tahu, pandemi itu mencegah adanya interaksi terhadap sosial, jadinya memang tidak bisa bertemu, masyarakat juga tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita, maka dari itu kita mensiasati dengan membuat video tentang pengenalan sekolah, dan kita akan mempostingnya secara online agar masyarakat bisa tahu dan mengenal lebih dekat bagaimana sekolah kita. Yang kedua ada kendala penyampaian hal kepada wali murid atau sekolah relasi. Biasanya jika ada pengumuman penting, kita biasanya mengadakan rapat orang tua dengan guru, dan jika ada pertemuan khusus dengan sekolah lain, kita bisa mengunjungi atau sebagainya. Namun, dikarenakan kita sedang online, kita bisa memaksimalkan fasilitas online yang ada, seperti WhatsApp ataupun undang-undangan sebagainya. Soal nomor 8, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran di masa pandemi. Yang pertama, sulitnya pemasaran secara langsung, dikarenakan biasanya kalau secara langsung itu kita seperti membagikan brosur ataupun melakukan open school untuk perkenalan sekolah terhadap masyarakat, namun tidak bisa. Jadinya kita dengan melakukan pemasaran via online lewat aplikasi-aplikasi ataupun website-website tertentu. Yang kedua, banyaknya saingan dalam melakukan pemasaran lewat online. Pastinya juga sekolah lain akan melakukan pemasaran online di saat seperti ini. Solusinya adalah melakukan inovasi dan kreativitas agar membuat pelanggan dan target pasar tertarik. Soal nomor 9, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan sekolah dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. Yang pertama, kita sering sekali terjadinya down system atau hang saat proses pembelajaran. Ini lumayan mengganggu di saat kita sedang penting-pentingnya ataupun sedang aktif-aktifnya menggunakan tapi nge-hang. Solusinya adalah dengan penyediaan layanan dan upgrade kebutuhan website. Yang kedua ada jaringan dan paket data dari pemerintah. Kita bisa memanfaatkan bantuan paket data dari pemerintah sebaik mungkin. Dan terakhir, soal nomor 10, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren di masa pandemi. Yang pertama ada kendala dalam penyampaian materi di bidang keagamaan, dikarenakan materi di bidang keagamaan itu lebih kompleks, makanya kita memerlukan materi agar dapat dipelajari kembali, boleh itu berupa PPT, Word, ataupun sebagainya, agar bisa para murid atau santri pelajari lagi. Yang kedua, kendala melakukan praktek ujian dan pelaksanaan video. Solusinya adalah memberikan jangka waktu yang berkala dan durasi pengerjaan yang cukup. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.